Ajaran gue, di ajaran agama gue ya, misalnya kita ditabok pipi kiri nih, kita mesti nabok lagi pipinya dia gitu. Jadi kita tuh nggak zalim sama diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang dilakuin itu tuh, apa yang gue lakuin sekarang tuh implikasinya dari dia itu dulu ngerendahin bangsa gue, dia itu ngomong seenaknya, dia itu ngadu domba, sampai akhirnya kejadian persekusi di Kerawang, akhirnya terjadi persekusi di Tangerang, ini apa segala macam. Ini sampai kapan nih bangsa kita nih pengen ngediemin dia terus gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue habis nonton Guru Gembul ya, alhamdulillah. Gue nggak salah ngomong banget waktu itu ya. Jadi ada di vlog gue tuh yang ini nih, tonton aja nih. Nanti Muhibin lewat sama gue, gue mah Muhibin dari muda. Kalau dia mau dilanjutin lagi ceritanya, berapa banyak banda gue tuh udah diisep sama yang namanya Habib tuh. Tuh kalau nggak percaya tuh tanya tuh, gue kan kontak batin tuh sama Bang Haji Romai Rama. Bang Haji kan sering, iya ini orang nih anjing nih suka ngisep harta gue juga nih orang ini gitu. Mungkin tuh gue tuh kontak batin sama Bang Haji Romai Rama gitu. Nih kayaknya nih dia tuh pernah beginiin gue nih gini, pernah ngisep gitu. Padahal gue ngaco gitu. Nah giliran Bang Haji Romai Rama itu dibilang wali, wah banyak muhibin tuh yang ngata-ngatain dia. Masa wali begini, masa wali main musik, masa wali gini. Kagak penting, kalau menurut gue tuh wali tuh kagak penting gitu ya. Bener kata Pak Kiai itu, yang penting caranya gimana kita itu tuh sayang sama umat gitu. Jadi yang namanya Kiai itu tuh kata Gusmus itu tuh manusia yang cerdas, yang pinter, yang bisa melihat umat itu dengan tatapan rasa kasih sayang gitu. Nah apa yang dilakukan sama Bang Haji Romai Rama itu, dia tuh fokusnya tuh ke umat. Dulu waktu beliau itu tuh ribut sama Gus Dur, mungkin juga karena dia tuh galau. Inul itu tuh bisa bikin umat itu tuh terangsang apa segala macam. Waktu itu hingga akhirnya terjadilah pertempuran apa segala macam. Dulu gue juga waktu Bang Haji Romai Rama sama Gus Dur ribut tuh, gue juga nggak suka banget sama Bang Haji Romai Rama gitu. Cuman gini ya prinsip gue, siapapun yang menerima kebenaran itu pasti gue salutin dan gue kagumin gitu loh. Nah Bang Haji Romai Rama ini punya instrumen itu tuh, punya pengikut, punya masa tuh yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya Bang Haji Romai Rama itu ngomong, pasti dia dengerin sama pengikutnya. Pasti tuh pecintanya Bang Haji Romai Rama tuh ngikutin gitu loh. Karena Bang Haji itu tuh punya followers yang banyak. Dan kebenaran Bang Haji itu tuh punya prinsip yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi hidup gue mah udah deh, gue mah beragama ngikutin Quran sama hadis aja lah, udah selesai, gue nggak mau pusing gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tuh nggak sesuai Quran, nggak sesuai hadis, ya urusannya ribut sama Bang Haji Romai Rama. Makanya dia seakrab-akrabnya sama Habib, pas Habib kelakuannya kayak begitu, dia juga bingung di luar nurulnya dia gitu. Di satu sisi ya gue cinta sama Rasulullah, di satu sisi lagi nih kok kelakuan dia ini bejat banget nih, suka ngisep darah gue nih gitu. Mungkin tuh kayak begitu. Akhirnya dengan adanya tesis Kiai Imaduddin dan Bang Haji itu belajar, waktu itu dia juga ngundang narasumber yang bisa datang cuma Rumah Labas doang, yang lainnya tuh nggak mau datang dengan alasan A, I, U, L, A, B segala macam. Akhirnya di belakang itu ngejelek-jelekin, akhirnya sekarang pada ribut, perang opini gini apa segala macam gini. Dan akhirnya Bang Haji Romai Rama itu menarik kesimpulan dan difitnah lagi tuh sama dia. Kenapa Bang Haji Romai Rama itu ngikut jadi pengikut begal nasab? Karena dia itu dikasih sertifikat bahwa dia itu tuh jurian Nabi dari Tubagus Mogi. Kalau menurut gue tethering dari hatinya Bang Haji Romai Rama tuh kagak penting, begitu-gituan tuh kagak penting gitu. Lu mau ngasih gue lu mau ngasih gue sertifikat, lu nggak mau ngasih gue sertifikat apa segala macam tuh kagak penting. Yang penting tuh umat itu bahagia, jangan ditipu lagi, jangan ada lagi penipuan kepada umatnya Rasulullah. Itu kalau menurut gue. Jadi dia gini, pas dia menerima itu tuh gini, gue tahu nih ini yang bener. Nah gue berdiri di sini, lu jangan ngotak-ngatik cara gue berdirinya begitu. Kalau menurut gue gitu. Dan akhirnya dikatain lagi, di framing lagi, bahkan aib-aibnya keluarga Bang Haji tuh dibongkarin nama namanya dia kayak begitu. Dan beredar banyak kan nih itu-itunya dia kan nih
doktrin-doktrinnya dia tuh. Oh, orang ini nggak boleh dipanggil gelar, harus diinin. Dokter Sugeng dibilang apa? Pakar ikan nila, Imad bin Sarman. Oh, mulut-mulut ajaib tuh pada berkeliaran. Terus giliran kita kasar sedikit apa segala macam, wah lu akhlak lu di mana gitu, kita nggak boleh ini di ajaran agama gue ya. Misalnya kita ditabok pipi kiri, kita mesti nabok lagi pipinya dia gitu. Jadi kita tuh nggak zolim sama diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang dilakuin itu tuh, apa yang gue lakuin sekarang tuh implikasi dari dia itu dulu ngerendahin bangsa gue, dia itu ngomong seenaknya, dia itu ngadu domba, sampai akhirnya kejadian persekusi di Kerawang, akhirnya terjadi persekusi di Tangerang, ini apa segala macam. Ini sampai kapan nih bangsa kita nih pengen ngediemin dia terus gitu loh. Jadi bener kata Gus Puat, tes ombak aja persekusi Gus Puat lagi di pesantrennya Gus Puat di Rofa, insya Allah lu pulang lu tinggal kepala gua sembelih kata Gus Puat gitu kan. Udah kesel, udah gedek gitu loh. Ini kok terus kemarin juga gue kan abis live tuh sama Bang Rajib sama bukan budak Yaman tuh, Bang Tommy tuh. Dia kok polisi itu terlalu lambat gini-gini. Gue rasa mah kagak ya. Waktunya dia di penjara juga, dia di penjara kan. Dulu kan Habib Rizik itu kan di penjara juga kan. Bahar di penjara juga kan waktu ngegebukin anak kecil kan, dan di penjara berantem sama Banci kan tuh, sama Rian Jombang kan gitu. Jadi kayak gitu ya. Ya kita mah nggak usah nunggu pemerintah lah, nggak usah nunggu polisi, nggak usah nunggu apa segala macam. Apa yang kita bisa, apa yang kita itu segala macam. Misalnya kayak masalah Kian Aryaningrat itu tuh menulis di Facebook apa segala macam. Jadi tulisan dia tuh menginspirasi para youtuber tuh untuk ngangkat tulisannya dia. Itu kan sebagai kontribusi juga kan, kontribusi untuk mencerdaskan umat Islam ini gitu loh. Jadi sekarang nih umat Islam ini nih yang gue lihat tuh perkembangannya tuh pesat banget. Jadi bener ya kata siapa gitu, di Indonesia itu tuh agama itu tuh bukan aja bukan gaya hidup, tapi budaya dan gaya hidup juga gitu loh. Jadi bener-bener tuh orang-orang Indonesia tuh kalau kata Kiai Sarip Rahmat tuh, waktu Buddha masuk langsung jadi Candi Borobudur, waktu Hindu masuk langsung jadi Candi Prambanan, waktu Islam masuk langsung Islam agama terbesar. Jadi emang tanah Indonesia ini nih, tanah keramat, tanah yang paling diberkati sama Allah. Jadi kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki gitu ya, bahwa Indonesia itu adalah pecahan dari surga, dan Allah itu sangat sayang dengan Indonesia, dan Rasulullah itu sangat sayang sama orang-orang Indonesia. Jadi siapapun yang pengen ngotak-ngatik Indonesia bakalan kena balanya sendiri. Dan ntar abis ini gue pengen cerita, ada pahlawan Indonesia namanya Malahayati gitu ya, yang dari Aceh tuh ya. Dia itu satu-satunya perempuan yang pernah jadi panglima perang, dan dia itu menghancurkan kapalnya Portugis, dan yang namanya Cornelis de Houtman mati di tangan dia. Jadi perempuan Indonesia aja tuh sakti-sakti gitu loh. Gimana nih pahlawan-pahlawan yang lain? Dan sekarang pahlawan-pahlawan itu diklaim bahwa pahlawan itu adalah Habib lah, pahlawan itu adalah Assegaf lah, pahlawan itu inilah apa segala macam. Ini maaf aja gue ngomong terlalu cepet karena banyak banget materi yang pengen gue sampein, takut ntar ngeganggu kuota lu. Jadi gue cepetin aja, kalau bisa gue cepetin. Tadi pengen gue ini 2 kali kayak suara Tom and Jerry gitu. Jadi gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.